Ya itu. Jadi di di lebih luas lagi secara apa uh, uh, prakteknya sebenarnya itu Derek Taylor itu kalau kita lihat, nah, di sini ada X0 gitu ya, ada X0. Nah, X0 itu apa? Nilai awal. Ya. Nilai awal itu apa? Ya seperti yang saya contohkan tadi, itu batas atau kita menduga di sekitar itu tadi. Jadi kita harus bisa menghubungkan dengan aplikasinya, Mas. Ngomong numerik, aplikasi ini kok jadi anu, nggak aplikatif. Jadi sampai nanti bisa jadi guru, bagaimana ya? Kalau ada pertanyaan gitu ya, kos 0,001, nek gak belajar numerik ya, wah gak iso, isone mau sudut istimewa tok. Wah, nek muridnya rada pinter, wah diguyu murid itu. Gitu ya. Nah, jadi lebih aplikatif lagi untuk misalnya nanti sampean mau nekuni bidang numerik itu eh, adanya X0 itu adalah nilai awal untuk persekitaran ya. Setara nanti mungkin di analisis real sudah dibahas itu. Nah, kalau X0-nya sama dengan 0 itu namanya deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Ya, sudah pernah dengar ya? Nah, oke. Jadi kalau khusus X0-nya 0 sama dengan 0 itu Maclaurin. Kalau eh, apa namanya? Tidak 0 ya, tidak 0 dia deret. Oke, saya kira itu paham dengan bisa dipahami. Ini tolong ya, tolong ada satu relawan yang bisa ngerekam ini. Ini teman-teman ini ada yang jelas, ada yang tidak. Ini takutnya ya kita nggak bisa ini ya. Tetap nanti penilaian pemahaman ya kita sesuai yang kita paham ya. Nanti kalau alasannya ini hilang atau apa ya, maka kita cari solusinya. Ya salah satunya tadi saya usulkan ada teman yang ngerekod pakai Camtasia, Popo. Ada yang mau? Ya, bantu teman-temanmu yang ini tadi sinyalnya lebu metu itu, yang pakai wifi itu. Mbak Melvana sudah balik? Sudah, Pak. Coba Mbak, konsolnya sama yang pakai wifi itu. Tuh, kurang tahu, Pak. Kira-kira perlu lah direkam nih layar itu. Perlu sih, Pak. Perlu, Pak. Tapi ya itu banyak kan yang pakai HP kayaknya. Ya, makanya siapa yang jadi relawan ini? Yang pakai laptop siapa? Dari 26 ada lah pasti ada. Tapi kayaknya Mbak apa tadi yang pakai laptop tadi ada ya kayaknya ya. Terus ada lah. Saya sudah coba rekam, Pak. Sudah mulai? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Oke, Mas Umam jangan ngantuk ora kuwi. Ngeweh ae. Oh, ngono deh. Umam itu bingung dijelasno malah tinggal turu. Ayo, kita lanjutkan berikutnya. Ini mengingat tentang Derek Taylor. Ini ada contohnya sudah saya contohkan di apa namanya video. Mohon kalau
apa namanya, ada waktu ini coba dibuktikan ya, di refresh kembali. Mungkin dulu di kalkulus sudah, tapi untuk menguatkan lagi ini dibuktikan ini X0-nya ini 0 semua ya. X0-nya 0. Oke, kemudian secara umum bisa kita ekspansi akar dari 1 plus H dengan H-nya sangat kecil, 0,0 atau apa ya, antara 0 sampai 1. Nah, ini bisa kita cari apa? Kita bisa nyatakan dari akar menjadi polinomial ya. Nah, kalau akar kan ya kita harus menggunakan apa namanya, kalkulator. Ya, akar dari 1,1 gitu. Mestinya kalkulator yang main ya. Nah, tapi kalau kita bisa merubah menjadi persamaan atau polinomial, fungsi polinomial, ini kita bisa hitung tanpa kalkulator. Dan apa namanya, itu mendekati nilai ini. Nah, jadi kenapa perlu itu ya? Jadi yang paling penting adalah bagaimana fungsi-fungsi yang sulit, yang bentuknya itu sulit, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang kita anggap biasa atau umum, atau ini polinomial seperti kan umum. Itu yang terpenting ya, bukan hitungan-hitungannya itu. Itu kalau hitung-hitungannya mungkin bisa Excel atau apa. Algoritma sudah kita pelajari dulu, Prokom dengan saya enggak dulu? Iya Pak, Prokom 2. Nah, belajar algoritma kan juga kan? Nah, Iya, Pak. yuk dibuka lagi dulu MATLAB-nya dulu, modulnya dibaca-baca lagi. Ini seperti materi Prokom, ini satu bab saja ini. Nah, ini materi Prokom semua, nggak perlu tak jelaskan. Pak, nah aku pengen Excel. Nah, Excel kuliah kok diajari Excel itu, kok malah balik neng SMA. Nah, Excel belajar dewe. Nah, MATLAB tak ewangi. Sing gak familiar Excel sapa ning ngene rek. Nah, ini boleh ya pakai Excel boleh, tapi ya itu tadi harus nyoba dari diri sendiri dimaksimalkan. Ya. Ini harus bisa tantangan mengerjakan numerik pakai Excel itu, teman harus bisa karena sangat mudah sekali pakai Excel. Mas Umam tadi pakai Excel ya jarene ya? Iya Pak, pakai Excel Pak, yang biseksi. Lo Mas Mujahidin baru ketok? Mujahidin para mujahid. Mas pakai Excel gampang ra? Halo Mas Mam? Dong. Mas Dani mau Excel apa MATLAB Mas? Kalau saya bebas, Pak. Yang penting, Loh, sampean milih apa kok bebas? nih saya sih lebih enak sama MATLAB, Pak. MATLAB ya? Oke. Oke, nek MATLAB sampean punya buku ra ini? Aplikasinya sih ada, Pak. Buku. Bukunya boleh ambil di pondoknya kan nitip sih, Pak. Heeh. Ini masih hujan, Pak. Oh, tapi sudah ada ya?
Sudah ada, tinggal diambil Pak bukunya. Oke, itu di buku sudah lengkap Mas, programnya tinggal ketik ulang, terus sesuaikan dengan apa ya, contoh sesuaikan dengan misalnya pengen bahasane pengen disederhanakan, variabelnya pengen diubah, monggo. Itu ya. Oke Pak. MATLAB enak sebenarnya, MATLAB sudah ada, tinggal oh Pak saya mau nambahkan ini gimana ya, ini emang bagus. Nah, Excel tambah gampang nih, tapi yo nek gampangan yo nanti kita belajarnya kurang. Ya, artinya kalau Excel cobalah dulu, dicoba sendiri dulu, gampang. Belum, sing wis pengalaman iki Mas Umam pakai Excel iki, master Excel iki, master Excel. Yes. Yang sudah nyoba Excel siapa ya? Ano. Intinya begini, jadi nanti tugasnya pertama dikerjakan manual, entah dapat 2-3 step, minimal 3 langkah. Berikutnya kemudian akan saya lanjutkan perhitungannya menggunakan MATLAB. Ini hasil MATLAB, ini programnya. Misalnya pakai Excel, ini apa namanya hasil setelah perhitungan dari Excel. Jadi biar apa? Secara prinsip paham, menghitungnya, pengalaman menghitung ya cukup, nggak terlalu banyak, karena perhitungannya bisa jadi sampai 10-50 iterasi. Nah, itu nek pakai MATLAB kan paling pirang detik ngono tok ya Mas ya. Muncul. Nah, pakai Excel karek geret, fret, jaluk 1000 iterasi tak layani. Mau 50 kurang 1000, geret mengisor. Gitu. Oke. Jadi tapi kan kita harus pengalaman ngitung manual juga biar kita semakin mantap gitu, pemahaman. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, karena ini saya harus menjelaskan bagaimana aplikasinya ini nih. Nanti kalau sama programnya pemenang ngajari Excel wah bulet nih bab siji tok. Oke, kita singgung representasi angka dan kesalahan. Jadi komputer atau apa namanya itu kalkulator tentu punya batasan maksimal ya, maksimal apa namanya angka di belakang koma itu mampu menghitung berapa, menampilkan berapa. Nah ini ada apa namanya teorema-teoremanya. Nah, jadi misalnya ini ya, sampean ngitung akar dari 1,1. Engko ning kalkulator mesti layarnya kan orang mungkin dawane apa 100 meter gitu metu angkone kabeh. Jadi kan kalkulator kan paling berapa digit? Jadi 10 digit ya. Nah, berarti terbatas 10 digit kalkulator itu. Engko nek sampean ngitung ning nggone Excel, sampean perbuannya angka di belakang koma itu pasti dia mentok berapa iso itu. Nah, misalnya ini ya, teman coba punya kalkulator ya ini, teman? Ada ya? Kalkulator HP, kalkulator apa coba aja. Misalnya akar 1,1 ya. Nah, terus buka Excel dibandingkan. Akar 1,1. Terus pengen neng MATLAB, akar 1,1, root 1,1. Akar apa? Square ya. Ya, SQRT itu ya. Square root. Bisa nanti dibandingkan hasil dari kalkulator, MATLAB, Excel itu ada selisih tidak?
Oke. Kemudian ini pada komputer ya Toshiba 1,5 giga. Nah, ini itu kalau mencari nilai epsilon, apa itu? Epsilon, fs itu nilai apa? Nilai E pangkat itu lah, nilai E itu ya. Nilai E itu apa? Nilai Euler, apa nilai apa itu? Misalnya nyari E pangkat 1. Nah, itu kalau pakai laptop dengan spek sekian itu nilai E sama dengan 2, sini. Ini artinya apa? 10 pangkat min 16. 10 pangkat min 16 itu piro ya 0,0000000 sampai 16 kali. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Sebelum tanya nanti kalau nggak bisa ya pilih. Oke. Kemudian nah nih. Ini kita sampai jam berapa ya? Halo, adakah kehidupan di sini? 3 SKS, Pak. 2 ya? 2 apa 3? 3, kalau 3 tadi biasanya SKS. sampai setengah 10. Oh, setengah 10. Setengah 10, Pak. Lumayan nih, rekamannya kok 3 jam. Lumayan kuotanya. Oh iya, ya sekian lah. Ya nanti gimana, misalnya seminggu penjelasan atau seminggu tanya jawab tok. Iya, diatur. Ora dijelasno kok kurang mantep. Ora dijelasno kok kurang mudeng. Bisa kok dimaksimalkan dari buku atau video, tulis sendiri, anu sendiri itu maksimal. Wah, bingung ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tolong ya kalau ada pertanyaan segera, belum saya lanjutkan nanti tak tanya, tak balik lagi, refresh lagi, bingung, sinyalnya hilang. Oke, sekarang tadi kita ngomong pemotongan kambing, pemotongan ekor ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nilai numerik itu nilai pendekatan. Berarti tidak tepat pas gitu ya. Tapi sudah lumayan lah dekat. Nah, dengan kita bisa mengekspansi cos X menjadi fungsi ini polinomial. Nah, maka ini kalau kita teruskan itu kan sebenarnya kan sampai X pangkat berapa ini? Diteruskan. Mbak Dia Eka. No. Hadir, Pak. Ini kelihatan nggak, Mbak? Ekspansi cos X ini. Iya, kelihatan. Kelihatan. Ini kalau diteruskan ini titik-titik 3 ini artinya apa nih? Sampai tak hingga sampai N. Tapi X-nya pangkatnya genap atau ganjil? Pangkat genap. Genap ya. Oke. Ya, berarti ini panjang. Pokoknya X pangkat genap. Nah, kalau kita mau ngitung kan ya panjang sekali ya. Tapi kalau kita
misalnya nah, wis kita cukupkan errornya 0,01 atau berapa? 10 pangkat min 2 cukup, karena yang kita hitung ini nggak terlalu penting. Maksudnya ini kasus kita ketika di lapangan ya, misalnya mau mencari apa ini di bangunan sipil atau apa ya, sipil atau teknik kimia atau ini kok selisihnya kecil tidak apa-apa, ukur oke. Kita toleransi 10 pangkat min 2 gitu. Kurang yakin 10 pangkat min 3, oke 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita hitung, kita masukkan ini. Nah, nanti kita bisa cari selisih nilai eksak dengan nilai apa namanya pendekatannya. Jadi misalnya dipotong sampai sekian. Jadi kita masukkan 1,5 itu sampai X ini. Nah, X pangkat 10 per 10 faktorial ini. 10 faktorial ya. Bukan 10 saja nih, 10 faktorial. Nanti dapat nilai ternyata kalau kita cari pakai kalkulator itu nilainya 0,07. Coba dicek ya di kalkulator HP. Apa benar ini? Ada yang bisa bantu ngecek? Benar? Yuk, siapa? Saya bawa HP, jadi. Mas Dani, HP ini tinggu, Mas. Oke, Pak. Dicek, Piro. Bisa rak HP ini gaya ngitung kos. Bener, Pak. Bener? Iya. Piro. Tapi kalau kita hitung menggunakan Dirac Taylor ini sampai suku keempat, itu dapatnya ini. Nah, berarti ada selisih atau error. Sekian. Ini berarti kalau kita buat berapa angka misalnya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 angka di belakang koma. Berarti ya berapa ini? 6 kali 10 pangkat min 4 ya. 6 kali 10 pangkat. Tadi kalau kita fikkan 10 pangkat min 3, berarti error ini dalam toleransi apa enggak? Masih di dalam toleransi apa kurang? Mbak Mustakbirah. Yang berapa, Pak? Tadi kita membuat kesepakatan toleransinya 10 pangkat min 3. Kalau kita mendapatkan nilai error ini, kita katakanlah 6 kali 10 pangkat min 4, itu cukup apa enggak nilai ini, atau kita dalam toleransi apa? Masih dalam toleransi, Pak. Jadi misalnya kita ambil nilai ini boleh ya? Iya, boleh, Pak. Ya nggak boleh apa kalau misalnya coba ya nanti misalnya dicari penasaran, nek aku cukup 2 suku gimana ya? Oke, 2 suku di sini. Berarti 1,5 kuadrat itu sekitar 15 kuadrat kan 225, berarti 2,25 gitu ya. Nah, dibagi 2. Ya. Berarti 2,25 dibagi 2 itu berapa? 1,125. 1,125.
1 kurangi 1,125 berarti 0,125. Nah, kita kurangi dengan ini, ternyata kok lebih dari 10 pangkat min 3 errornya, berarti di luar Luar toleransi. toleransi. Berarti diotitnya 3 suku, gimana 4 suku, gimana. Jadi begitu. Jadi maksudnya numerik gitu. Jadi berapa suku yang minimal ya, minimal berapa suku misalnya, sehingga nilai eksak dengan nilai pendekatannya itu masih dalam toleransi. Nah, itu Pak maksudnya. Oke, kalau perhitungan kesalahan dari komputer bisa juga tadi saya jelaskan, tuh misalnya angka sekian ternyata dibulatkan ini. Mungkin ya kalkulatornya hanya mampu 5 angka di belakang koma, ya berarti sekian. Nah, berarti itu kan kalkulator yang kurang larang. Biasanya nek larang kan rada dawa angkane. Nek kalkulator Lombok kan sithik ya. Oke. Kemudian ini kesalahan batasan angka ini secara analisis bisa kita dekati, nggak terlalu penting, kita hanya ini pengenalan aja. Oke. Nah, jadi ya alternatif lain untuk menghindari kesalahan dalam komputasi itu ya ini juga penting, prinsip kita pakai untuk berikutnya ini itu merubah formula yang ada. Misalnya ini kita punya formula seperti ini. Formula seperti ini. Nah, kemudian kita diminta mencari untuk X yang sangat kecil mendekati 0. Ini bukan sama dengan ya, ini mendekati, tandanya ini mendekati. Negasi ganda. Mendekati 0. Berarti ya misalnya 10 pangkat min 2021. Ini cukup kecil ya kira-kira ya. Kecil enggak atau kurang kecil? Kurang kecil, Pak. Kurang kecil. Ya, kurang kecil ya. Wacuil. Pokoknya mendekati 0. Cilik, serak ketok. Nah, berarti sama dengan 0 enggak? Mendekati 0 dengan sama dengan 0 sama enggak? Beda, Pak. Beda, Beda ya? Pak. Misalkan ini Mas Dani, ini mirip sekali dengan Mas Dani. Beda ya? Lah, kok hasilnya podo? Berarti sing salah itu sing ngitung apa formulanya sing salah? Misalnya sampean ngomong limit ya. Limit mendekati 0. Nah kok hasilnya podo karo F0? Berarti ku sing salah sapa? Formulanya. Ya. Misalnya Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X plus 1 untuk X mendekati 1. Hasilnya 0. Nah, apa beda nih mendekati dengan sama dengan? Itu numerik dibahas, neng analisis real kalkulus. Nah, aku kan ngomong limit ya kan. Harusnya kan mendekati 0, hasilnya ya misalnya hasilnya 0 atau tadi hasilnya misalnya 1 ya.
mendekati 1, tetap ditusi mendekati 1. Ora pas sama dengan. Nek pas kok kaya kok ya digolekno fungsi sing bisa pas ae. Tapi nek fungsine model ngene, nah kita mau apa bilang numeriknya itu. Nah, coba kalau kita ndak rubah ini ya. Ini kan akar X kuadrat itu 1 min 1. Kita masukkan X kecil mendekati. Berarti ini mendekati 0 kuadrat. Tambah kecil lagi. 0,1 kuadrat berapa? 0,1 kuadrat. Berapa? Ya, coba kita tulis. Kita coba buka. Nol, loh, bisa. Nah, ini kelihatan enggak? 0,1 kuadrat sama dengan 0,01 ya, bener nggak? Iya, Pak. 0,01 kuadrat 0,00 berarti 10 pangkat berapa? Main 4 ya? 4. Ini. Kecil lagi. Nah, iki 10 pangkat min 3, min 4 berarti berapa? 8. 8. Kurang kecil ora iki. Dan nek jaluke mau iki adalah berapa tadi? 10 pangkat min 1. Ini pangkat min 1 kan ini. Ini misalnya min 2021. Jadi iso jadine min berapa ya? 2 kali lipat ya. 4.000. 42. Sangat kecil sekali. Jadi anggap aja 0 nah akhirnya kan. Nah, engko ning kene berarti iki 0 ditambah 1 akar 1 itu 1 kurangi 1 0. Nah, berarti X sama dengan 0 dengan mendekati 0 untuk fungsi ini akan bernilai sama. Kalau tidak dirubah fungsi. Nah, tapi kalau kita modifikasi, kita kali sekawan, ini kan min, jadi sekawannya plus. Nah, hasilnya itu di situ adalah fx sama dengan tadi yang atas x kuadrat per akar x kuadrat plus 1 plus 1. Nah, ini kalau mendekati 0, ya, X-nya mendekati 0, itu kita akan dapatkan nilai ini 0,5 kali 10 ke 6 atau 5 kali 10 pangkat min 7. Ya. Coba cari nanti ini. Tetap hasilnya. Nah, itu prinsip yang akan kita pakai untuk berikutnya, yaitu memodifikasi formula yang ada menjadi bentuk lain yang hasilnya tidak sama dengan itu. Ya, F0 sama dengan F mendekati 0. Oke, kemudian Fx sama dengan, misalnya kita punya persamaan ini, sin X sama dengan X gitu ya. Ya, maka untuk mencari
nilai ini. Nah, bisa kita ekspansi ke deret Taylor untuk yang sin X-nya saja. Di Fx kita ubah menjadi ini X min sin X. Kita rubah ke sini, ke kiri berarti min. Nah, oke. Kalau X-nya 0, berarti kan 0 dikurangi sin 0 berapa sin 0? Sin 0? Sin 0 berapa? 0. 0. Nol. Nah, ono suaranya. Nah, aku rada yakin ono wongi. Oke. Jadi 0 dikurangi 0, 0. Loh, kok ya ora ono gunane. Mendekati 0 dengan sama dengan 0. Nah, maka dari itu sin X kita ekspansi deret Taylor di X sama dengan di X sekitar 0 ini. Jadinya ini. Nah, ini kalau kita kurangi X min X habis. Berarti min diganti plus. Ini plus diganti min karena di depannya min. Dan seterusnya. Jadi ini pangkatnya ganjil semua, tapi selang-seling. Min plus, min plus, min plus, min plus. Ya. Oke, bisa dipahami ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, kita mau mencari X mendekati 0. Nah, berapa nih kalau mendekati 0? Ya, ini kita bisa cari nilai X terkecil. Ya, untuk formula X sama dengan X min sin X memenuhi persamaan berikut. Jadi 1 min sin X per X. Nah, jadi maksimal itu kan sin X ya, itu maksimal itu 1 sin 90. Nah, X ini lebih besar atau sama dengan setengah, sehingga untuk X lebih besar dari 1,9. Nah, jadi apabila X itu lebih besar atau sama dengan 1,9, gunakan formula pertama. Formula pertama itu mana? Ya, ini langsung X min sin X. Tapi kalau X-nya itu kurang dari 1,9, gunakan formula kedua yang ini, yang ekspansi. Nah, gitu. Ini MATLAB-nya. Nah, ini yang metode iterasi. Di akhir bab ini adalah metode iterasi. Gimana? Sudah cukup pusing? Kita cukupkan atau lanjut ini? Kayaknya kok sudah mulai kelaparan ya. Belum sarapan kayak. Yuk, Mbak Ita. Pusing, Pak. Iya, pusing. Diawali di seminggu yang lalu. Mau sithik halaman. Hari hayo ora. Tapi pusing nggak apa-apa, berarti mikir. Iya, Pak. Pusing itu berarti ya turu wong. Ya, saiki pusing, sesok ketemu. Nah. Oke. Gimana ini? Ini masih satu subbab lagi, pokok bab ini adalah metode iterasi. Kita lanjut apa mandek sih Pak, kesel pelajari kucing wae. Mas Dani, ya Mas Dani, ini jadi ketua belum? Belum, Pak. Masih pemilihan, Pak. Hari ini pemilihannya. Iya, Pak. Hari ini pemilihan, Pak. Oh, jadilah. Iki aku oleh nyoblos ora iki. Kayaknya dosen juga ada buat itu, Pak. Buat nyoblos, tapi nggak tahu untuk yang nyoblos itu siapa-siapanya, Pak. Iya, no, Gapite Mas Dani Mujahidin ini. Jangan lupa coblos Om Dani.
Nek mahasiswa satu suara semua, satu mahasiswa satu suara atau dipilih juga. Mahasiswa satu suara, Pak. Satu mahasiswa satu suara. Oke, oke. Ayo kembali ke topik tadi. Sudah cukup apa dilanjut? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, Pak. Baik. Soalnya kan kita belum ada, saya sendiri merasa belum belajar. Jadi misalkan materinya dilanjut juga percuma karena kita juga, aku belum ada bekal gitu. Gitu. Takutnya sia-sia gitu. Gak Ya. mudeng. Kita Ya. kan belajar. Oke. Tadi ada rekaman bisa nanti diupload, Mbak. Di YouTube. Siapa tadi yang rekam tadi? Zulfa, Saya Oh ya, stop aja, Mbak. Cukup aja ya. Nanti di-upload, ya dipotong-potong yang sekiranya perlu-perlu. Terus apa namanya? Di YouTube saya juga menjelaskan yang kedua itu tentang literasi, ya coba pakai Excel, pakai MATLAB, atau dua-duanya biar pengalaman. Ya, kita kan butuh banyak pengalaman. Di kuliah itu pengalaman apa yang Anda dapatkan selama kuliah numerik? Misalnya satu, menghitung manual sampai tanganku udah kemeng karena ngitung wakeh 50 iterasi. Pengalaman berharga, gak turu-turu. Itu dulu saya kuliah begitu, manual semua. Ngitung sampai, wah, blenger loh. Nah, terus saya bisa menyelesaikan numerik pakai Excel. Ini berarti Excel-nya tambah lincah, gitu, tambah terus expert. Gitu. Bisa memanfaatkan maksimal aplikasi Excel. Jadi kalau mau mendudah jeru-jeruannya Excel itu luar biasa. Jadi trainer Excel itu wirausaha sing top. Ya Mas Dani ya? Iya. Nanti kalau kerja itu malah biasanya sing takok itu Excel. Bisa Excel, Mbak? So, ngitung apa? Laba rugi. Nah, gampang. Numerik kecil aku menangin ini ya karo turu. Itu ya. Nah, terus misalnya apa